Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah Allah telah memberikan kita rezeki dan juga nikmat yang begitu sangat banyak dan juga diberikannya kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang saat ini berlangsung. Tentunya kita sebagai manusia harus bisa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan pada kita. Nah, terkait dari perkembangan pembelajaran yang telah diberikan kepada kalian, Bapak akan mencoba untuk masuk bab baru berkenaan dengan bab 11 yaitu zakat, haji, dan wakaf, di mana peran daripada zakat, haji, dan wakaf ini adalah masalah fikih. Fikih itu menyangkut pada ibadah, dan ibadah ini menyangkut pada ibadah mahdoh yang berkenaan dengan ibadah pada Allah. Lantas kita sebagai umat Islam wajib memahami apa yang mesti saat ini kita ketahui. Tentunya menjadikan rukun Islam, ya, itu di zakat itu ada rukun Islam yang ketiga dan juga haji rukun zakat yang kelima. Apalagi wakaf atau sodako masuk juga pada rukun zakat gitu ya. Ya, dan hal ini yang mesti kita pelajari dan kita memahami juga karena semakin kita tahu terkait daripada agama kita tentang Islam, maka kita semakin kenal kita dengan Tuhan kita. Maka dari itu, langsung saja mungkin Bapak akan bahas satu persatu berkenaan dengan zakat, haji, dan wakaf. Di sini kita memiliki standar kompetensi memahami hukum Islam tentang zakat, haji, dan wakaf. Di sini ada kompetensi dasar yang menjelaskan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, haji, dan wakaf. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh pengelolaan zakat, haji, dan wakaf. Yang tiga, menetapkan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, haji, dan wakaf. Ini kalian silakan baca, itu ada indikator pencapaian menjelaskan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, haji, dan wakaf. 2. Menyebutkan contoh-contoh pengelolaan zakat, haji, dan wakaf. 3. Menetapkan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, haji, dan wakaf. Peta konsep yang akan diberikan pada kalian itu yaitu terkait daripada zakat, haji, umroh, dan wakaf daripada fikih itu sendiri. Nah, pertama yaitu tentang zakat. Mungkin kalian sudah pernah mendengar sebelumnya tentang zakat di SMP, di SD, ataupun yang lain sebagainya. Tidak salahnya kita akan membahas kembali dari zakat yang akan kita pahami untuk lebih mengenal siapakah Allah SWT. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh dengan subur atau suci dari dosa. Zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan pada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Jadi di mana kalian memiliki sebuah harta itu harus dikeluarkan. Besaran yang seringkali dikeluarkan itu sekitar 2,5%. Maka dalam hal ini untuk apa tujuannya? Pertama, untuk membantu pada orang yang tidak mampu, dan yang kedua untuk membersihkan harta kita supaya tidak ada harta-harta yang setidaknya kotor dalam yang dimiliki oleh kita itu sendiri. Dasar diwajibkan zakat, Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakatul lahum wallahu samiun alim. Yang artinya di sinilah ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Disinilah Allah memerintahkan pada kita untuk membersihkan, mensucikan, dan juga berdoa untuk dijaga harta kita daripada kelangsungan dalam kehidupan saat ini. Maka bukan berarti zakat itu adalah memiskinkan seseorang, melainkan untuk
untuk memberikan sebagian harta kita untuk dibersihkan. Dan insya Allah semakin kita banyak memberi, maka Allah pun akan semakin mendatangkan rezekinya. Zakat ada dua macam. Yang pertama itu ada zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat emas, perak, hasil tambang, binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan biji-bijian, dan barang perniagaan. Yang kedua ada zakat nafs, zakat fitrah, yaitu zakat jiwa yang disebut zakat fitrah, zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan puasa Ramadan. Nah, di sini yang kita akan zakatkan yang mana gitu. Apakah kedua-duanya wajib? Ya tentu saja kalau sudah mencapai nisab. Apa itu nisab? Adalah ketentuan ketentuan zakat yang harus dikeluarkan. Hal-hal yang berkaitan dengan zakat di sini ada. Nah, ini ya nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan atau zakatnya. Yang tadi adalah ketentuan misalkan harta kita yang harus dikeluarkan, di mana mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat dan muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, di sini ada beberapa nisab harta. Di situ ada jenis harta emas, nisabnya atau yang wajib dikeluarkan ketika kamu memiliki 93,4 gram. Nah, itu sudah mencapai nisab. Kalau kita hitung dengan nilai harga emas di Indonesia itu 1 gramnya 500.000, berapa kadar uang yang harus dijakatkan? Misalkan taruh misalkan 90 kali 90 aja ya, 90 gram dikali 500.000 itu sekitar 4.500.000. Itu berapa ya? 90 dikali 500.000 itu sudah 45 juta ya. Kalau kamu sudah memiliki sekitar penimbunan emasnya seperti itu, wajib dijakatkan kadarnya. Perak berapa gram? 624 gram. Kita kalikan berapa perak di Indonesia 1 gramnya. Yang kedua, perniagaan atau senar emas 2,5%. Pertanian 750 kilo atau 10% tanpa biaya irigasi. Nah, misalkan ini panen ya 750 kilo, maka di situ kalau 10% tanpa irigasi itu misalkan tanpa adanya air, itu kita harus wajib membayarkan zakatnya. Kalau misalkan ada air 5%, ada biaya irigasi ya. Nah, terus yang memiliki peternakan kambing, kalau kambingnya sudah maju, sudah banyak, itu kalau kita memiliki 40 ekor, maka nisab yang harus kita keluarkan atau kambing yang akan kita keluarkan itu berapa? 1 ekor, umur 2 tahun. Terus sapi, kalau kita sudah memiliki 30 ekor, 1 ekor umurnya 1 tahun. Barang temuan tidak ada nisab, itu 20% tunai. Perikanan standar emas ya, standar emas 25%. Jadi kalau misalkan sudah 93 93 daripada ikannya itu bisa dijadikan salah satunya nisab ya. Perkebunan standar emas sama profesi standar emas ya. Kalau misalkan di perikanan itu sudah mencapai keuntungannya 50 juta misalkan, itu kita sudah bisa mengeluarkan zakatnya. Perkebunan sama 50 juta, profesi sama 50 juta. Nah, seperti itu ya nisab harta. Terus juga ada mustahik zakat, itu ada asnaf 8, di Quran surat At-Taubah 60, 1 fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau memiliki harta dan usaha tetapi kurang dari 1/2 kecukupannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja kepadanya. Itu fakir ya. Yang kedua yaitu miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak 1/2 kecukupannya atau lebih tetapi tidak mencukupi, itu kategori miskin. Yang ketiga juga ada amil, yaitu orang yang bekerja atau mengurus zakat sedang tidak dia mendapat upah selain dari zakat itu. Nah,
Jadi ada amilin yang menerima daripada pengurusan zakat sebagai upah daripada zakat itu sendiri. Yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Nah, orang mu'alaf itu wajib diberikan mustahik zakatnya, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah hamba atau budak yang dijanjikan tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Misalkan ada hamba atau budak, ya, dijanjikan bahwa dia boleh menebus dirinya. Yang keenam adalah garim, yaitu orang yang berhutang di jalan Allah. Nah, kalau orang yang berhutang di jalan Allah itu bisa dilakukan zakatnya. Yang ketujuh adalah sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti guru misalkan. Udah kayak gitu, orang yang mendidik, apa namanya, yang berjuang lah di jalan Allah untuk kebaikan agamanya. 8. Ibnu Sabil, musafir itu orang kehabisan bekal di waktu berpergian, dan berpergian itu bukan untuk tujuan maksiat. Hikmah zakat mensucikan diri dari sifat kikir dan cinta harta yang berlebihan. Yang kedua yaitu mendekatkan diri pada Allah. Yang ketiga menyuburkan harta, sifat-sifat baik. Yang keempat membuktikan rasa syukur atas nikmat Allah, menanamkan perasaan kebersamaan dan tenggang rasa. Dan terakhir adalah membiasakan diri dengan sifat yang terpuji. Itu barangkali dari hikmah zakat. Yang kesimpulan dari zakat itu adalah bagaimana kita memiliki harta untuk bisa dikeluarkan dan disucikan, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan juga untuk mengekalkan harta yang kita miliki saat ini. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat terdiri beberapa hal. Pertama, ketentuan umum, asas dan tujuan, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan, sanksi, ketentuan dan ketentuan peralihan. Di sini ada organisasi pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat berada di tingkat pusat sampai desa. Hubungan kerja Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi syarat. Tugas pokok Badan Amil Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat dan lembaga zakat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 9. Pengumpulan zakat. Untuk zakat mal, harta yang wajib dijakati menurut pasal 11 meliputi emas, perak, dan uang. Itu zakat mal ya. Perdagangan dan perusahaan. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa rikaj. Model pengelolaan zakat yaitu secara produktif, yaitu pemberian zakat yang dapat menghasilkan suatu usaha. Cara ini diberikan pada orang lemah, harta tetap kuat fisiknya. Secara konsumtif, yaitu pemberian zakat yang langsung habis. Cara ini diberikan kepada orang yang lemah harta dan lemah fisiknya. Pengawasan dan sanksi. Pengawasan dalam pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dilakukan oleh unsur pengawas. Unsur pengawas Badan Amil Zakat berkedudukan di semua tingkat Badan Amil Zakat. Apabila Badan Amil Zakat memenuhi kesulitan dalam melakukan audit, pernah 7 iya, sharing belajar kelebat. Kalau dapat meminta tanya cainya. Dapat pengawasan dalam pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dilakukan oleh unsur pengawas. Unsur pengawas Badan Amil Zakat berkedudukan di semua tingkat Badan Amil Zakat. Apabila Badan Amil Zakat menemui kesulitan dalam melakukan audit keuangan, dapat meminta bantuan akuntan publik dalam pasal 20. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan lembaga Amil Zakat. Apabila pengelola zakat melakukan keliruan, maka akan dikenai sanksi dalam pasal 21. Dijelaskan bahwa setiap pengelola zakat yang melakukan kelalaian akan dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku. Haji dan umroh. Haji menurut bahasa artinya kemauan untuk datang ke suatu tempat. Nah, tadi kita sudah membahas zakat, sekarang kita akan membahas haji dan umroh.
Haji dan umroh. Haji menurut bahasa artinya kemampuan untuk datang ke suatu tempat. Menurut istilah, haji artinya melaksanakan niat mengunjungi Baitullah atau Ka'bah untuk beribadah kepada Allah pada waktu tertentu, saat tertentu, dan cara-cara tertentu. Jadi adalah haji ini adalah rukun kelima, ya. Rukun kelima, di mana salah satunya yang menjadikan penting dan salah wajib itu di mana ketika kita seorang itu mampu untuk mengunjungi sana. Dan niat yang terpenting adalah kepada Allah. Sekali lagi kita niatkan hanya kepada Allah SWT untuk ibadah kepada Allah SWT. Ya, mengunjungi Baitullah Ka'bah untuk beribadah pada Allah pada waktu tertentu. Gitu. Dasar diwajibkan haji, Quran Surat Al-Imran ayat 97, yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, itu menjadi amanah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah maka ya tidak melakukan sesuatu dari semesta alam. Nah, itulah salah satunya. Syarat wajib haji itu beragama Islam, berakal sehat, balik, merdeka, kuasa atau mampu, istihah. Rukun haji, ihram, niat mulai mengerjakan haji, wukuf di Arafah, hadir atau berada di Arafah. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Sa'i yaitu berlari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah. Tahalul yaitu mencukur atau menggunting rambut. Tertib maksudnya menertibkan rukun-rukun. Syarat sahnya tawaf, yang pertama suci dari hadas besar, kecil dan najis. Contoh hadas besar itu seperti melakukan hubungan sama istri, ya. Udah kayak gitu. Kecil seperti buang air kecil, ya. Itu harus suci kita, ya. Atau hadas besar itu head, ya, bisa. Dan najis yang terdapat pada kita, itu kita harus membersihkan dulu. Yang kedua, menutup aurat. Sudah jelas, ya, kita paham menutup aurat seperti apa. Dilaksanakan 7 kali putaran. Nah, tawaf itu dilaksanakan 7 kali putaran. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Yang kelima, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Tawaf di luar Ka'bah tetapi masih di dalam Masjidil Haram. Macam-macam tawaf. Tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi rukun haji. Tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika jamaah haji tiba di Masjidil Haram. Tawaf wado, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Mekah. Tawaf tahalul, yaitu tawaf sebagai penghalalan barang yang haram karena ihram. Tawaf najar, yaitu tawaf yang dilakukan karena najar. Tawaf sunat, yaitu tawaf yang dilakukan setiap ada kesempatan di luar rangkaian ibadah haji. Itu tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah. Syarat-syarat sa'i. Sa'i ini adalah berlari-lari kecil, ya. Dimulai dari Bukit Syafa dan diakhiri di Bukit Marwah. Dilaksanakan 7 kali. Waktu sa'i hendaklah setelah tawaf. Wajib haji mengenaan ihram bermalam di Muzdalifah. 2 itu. Yang ketiga bermalam di Mina. Yang keempat melontar jumroh Aqabah. Yang melontar 3 jumroh ula, usta, Aqabah. Yang keenam meninggalkan larangan haji karena ihram. Terus tawaf wado. Sunah haji, baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lakal hamdu la syarika lak. Membaca salat Nabi Muhammad dan doa setelah baca talbiyah, melaksanakan tawaf kudum, masuk ke Baitullah atau hijr Ismail. Itu, ya, sunah haji. Larangan haji. Larangan yang harus ditinggalkan bagi orang yang sedang ihram haji. Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit dan tutup kepala. Bagi perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Bagi laki-laki dan perempuan dilarang memakai harum-haruman serta minyak wangi, mencukur rambut atau bulu badan, dilarang menikah atau menikahkan, dilarang basuh tubuh, dilarang membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Dam atau denda. Dam karena bersetubuh sebelum tahalul pertama. Nah, ini denda, ya. Dam
Dam atau denda. Dam karena bersetubuh sebelum tahlul pertama. 1. Menyembelih seekor unta atau kerbau, lembu atau 7 ekor kambing dan hajinya wajib diulang. Apabila tidak mampu wajib memberi sedekah pada fakir miskin seharga seekor unta. Apabila tidak mampu puasa dengan perhitungan setiap 0,8 kilo daging unta berpuasa 1 hari. Dam karena berburu atau membunuh binatang buruan. 1. Menyembelih binatang yang bersembanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh. 2. Bersedekah kepada fakir miskin sebanyak harga binatang tersebut. 3. Berpuasa dengan hitungan setiap 0,8 kilo daging binatang itu harus berpuasa 1 hari. Dam karena melakukan salah satu larangan berikut. 1. Mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit bagi pria, memakai minyak rambut, memakai aroma-aroma atau wangi-wangian, bersetubuh setelah tahlul pertama. Dendanya adalah menyembelih seekor kambing, puasa 3 hari, bersedekah 93 gantang, 9,3 liter, makanan kepada 6 orang fakir miskin. Denda karena melakukan haji tamatu atau kiron, dan dam karena meninggalkan salah satu wajib haji, menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu puasa 10 hari, yaitu 3 hari dikerjakan di Mekah dan 7 hari dikerjakan setelah kembali ke tanah airnya. Umroh adalah sengaja mendatangi Ka'bah untuk melakukan pelaksanaan amalan tertentu yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan tahalul. Dasar umroh dan 10 kali ibadah haji dan umroh karena Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Rukun dan wajib umroh. Rukun dan wajibnya itu ihram. Ihram dari miqat, tawaf, meninggalkan seluruh larangan umroh yang macam jenisnya, sa'i, tahalul, dan tertib. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Cara mengerjakan haji dan umroh. 1. Ifrad, yaitu mengerjakan haji dahulu baru umroh. Yaitu yang kedua tamatu, yaitu mengerjakan umroh dahulu baru mengerjakan haji. Qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh sekaligus. Hikmah haji dan umroh: memperkuat iman dan takwa pada Allah, menumbuhkan semangat berkorban, mengenai tempat-tempat bersejarah, memperkuat ukhuwah Islamiyah antar sesama umat Islam, menjadi forum utama akbar umat Islam sedunia. Undang-undangnya tentang penyelenggaraan ibadah haji nomor 17 tahun 1999. 1. Ketentuan umum. 2. Jas dan tujuan. 3. Organisasian. 4. Biaya penyelenggaraan ibadah haji. 5. Pendaftaran. 6. Pembinaan. 7. Kesehatan. 8. Keimigrasian. 9. Tempat asli. 10. Barang bawaan. 11. Akomodasi. 12. Penyelenggaraan ibadah haji khusus. 13. Penyelenggaraan pelajaran pada umroh. 14. Ketentuan pidana. 15. Ketentuan peralihan. 16. Ketentuan penutup. Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. Perorganisasian meliputi penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi menteri. Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji di tingkat pusat dilaksanakan oleh menteri, di tingkat daerah oleh gubernur, dan seterusnya. Sedangkan di Arab Saudi dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji, menteri dapat membentuk petugas operasional yang menyertai jemaah haji. Biaya penyelenggaraan ibadah haji. Berdasarkan biaya penyelenggaraan ibadah haji ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapatkan persetujuan DPR RI. Pembayarannya dilakukan melalui rekening Menteri pada bank pemerintah atau bank swasta yang ditunjuk dengan persetujuan Gubernur Bank Indonesia. 2. Dalam undang-undang ini juga diatur tentang pengembalian biaya penyelenggaraan haji yang telah dibayarkan oleh calon jemaah haji. Pengembalian ini dilakukan dalam hal calon jemaah haji meninggal dunia sebelum berangkat. 2. Keberangkatannya batal karena alasan kesehatan atau sebab lain yang sah. Penyelenggaraan ibadah haji khusus. Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus dalam pelaksanaan ibadah haji, pemerintah menyelenggarakan pelayanan ibadah haji khusus. Penyelenggara ibadah haji khusus harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu hanya menerima pendaftaran dan melayani calon jemaah haji yang menggunakan paspor haji, menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan, melapor pada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi di saat datang dan kembali. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Perjalanan umroh dapat dilakukan secara perorangan atau rombongan. Adapun cara perjalanan ibadah 6 tahun 2003. Wakaf menurut bahasa artinya menahan. Wakaf menurut istilah artinya menahan harta milik pribadi yang diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan umum dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Dasar wakaf: lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekalian tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Ali Imran 92. Allah
dalam sebuah hadis, apabila seorang anak Adam manusia meninggalkan dunia, maka terputus lamanya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakan kepadanya. Rukun wakaf, yaitu wakif, orang yang berwakaf, mauquf, harta yang diwakafkan, mauquf alaih, pihak yang menerima wakaf atau nadir, sigot, ikrar, serah terima wakaf. Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Ketentuan Dasar, Ketentuan Umum, Dasar-dasar wakaf, pendaftaran dan pengumuman harta wakaf, perubahan suatu harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, Badan Wakaf Indonesia, penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan sanksi administratif. Ketentuan umum pasal 1 dalam undang-undang ini menjelaskan beberapa pengertian tentang hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan pada nazir. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Dasar-dasar wakaf, usul-usul wakaf, meliputi wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf ditentukan harta benda wakaf dapat dibentuk perorangan, badan hukum, dan organisasi. Nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Harta benda wakaf digunakan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundungan yang berlaku. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang mempunyai tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf adalah nazir. Sesuai dengan prinsip syariah dan secara produktif, nazir tidak boleh melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin terus dari Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang berkedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi. Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia adalah melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Ketentuan pidana dan sanksi administrasi bahwa orang yang sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, dan mengalihkan harta benda wakaf akan yang sanksi pidana. Juga orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf melebihi jumlah yang ditentukan juga dapat dikenai dengan hukuman pidana. Nah, ini adalah salah satu daripada nanti tugas kalian. Yang pertama, sebut dan jelaskan mustahik zakat. Yang kedua, sebutkan hikmah zakat bagi muzaki. Yang ketiga, sebut dan jelaskan macam-macam zakat. 4, varian zakat ada 2 cara. Sebut dan jelaskan. 5, sebutkan rukun haji. 6, dalam melaksanakan haji harus terpenuhi dulu syarat wajib haji. Sahkah hajinya anak kecil? Jelaskan. 7, dalam menjelaskan ibadah haji dan umrah ada 3 cara. Coba jelaskan. 8, sebut dan jelaskan rukun wakaf. 9, menurut Undang-Undang Wakaf Indonesia, harta benda wakaf itu diperuntukkan apa saja? Sebutkan. 10, apa yang kamu ketahui tentang PPAIW dan Najif itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.